Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Jumpa kembali dengan saya Ani Purnama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam ini saya akan ajak Anda untuk berkenalan dengan salah seorang teman saya dari komunitas penggiat lingkungan. Beliau ini adalah ahli untuk bidang maggot. Nah, untuk yang belum tahu maggot itu apa sih? Oke, kita akan kenalan lebih jauh dengan tamu saya malam ini di Ngobras setelah yang berikut. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Baik, Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan malam ini sudah hadir di studio ahlinya maggot. Nah, kita mungkin bertanya-tanya maggot itu apa sih dan apa hubungannya dengan melestarikan lingkungan gitu. Bagaimana bisa memanfaatkan maggot ini? Oke, sudah hadir di studio ada Bapak Ainur Rahman, atau kalau lebih familiarnya kita panggil Pak Inong saja, dari komunitas penggiat lingkungan. Assalamualaikum Pak Inong. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam Bu Ani. Iya, terima kasih Pak Inong sudah hadir di studio. Sama-sama. Malam ini. Oke, yang saya tahu Pak Inong ini barangkali jadi satu-satunya di Kabupaten Sumeneb yang masih eksis menggeluti maggot nih Pak. Tapi mungkin sebelumnya perlu diperkenalkan dulu nih sama pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Maggot itu apa sih Pak? Sebenarnya kalau saya sedikit bercerita, maggot itu sebenarnya adalah pengurai sampah. Nah, banyak komunitas ataupun orang belum tahu tentang maggot. Jadi maggot ini sebenarnya bisa untuk dijadikan pakan alternatif. Oke. Dari budidaya ikan dan juga di peternakan ayam. Bisa unggas. Bisa juga untuk ikan hias ataupun untuk penangkaran burung. Kami dari komunitas Merangi Berhias, awalnya kami juga belajar tentang maggot itu apa. Kami studi banding dengan Kelurahan Kepanjen, itu ke Pamekasan dulu dengan Mas Agus di Kanginan. Setelah banyak belajar tentang masalah maggot, akhirnya saya bisa mengambil hikmah bahwa maggot ini bisa meningkatkan pendapatan khususnya rumah tangga. Oh iya Pak, Ya. Gimana nih Pak Nah, ceritanya? Karena maggot itu sendiri kalau di Pamekasan dia bisa menguasai hampir pasar di Pamekasan. Malah harga jualnya itu bisa kalau di sana 8.000 per kilo. Per kilo. Per kilo. Harusnya berapa? Nah, kalau di sini saya jual 10.000. Oke, berarti lebih murah ya Pak ya? Kalau dimakan lebih murah karena dia lebih dulu berdiri daripada di Kabupaten Sumeneb. Kemarin saya sempat bersama komunitas juga pemelihara burung murai di Sentol Sumeneb, Sentol Parageun ya, Parageun, perbatasan Pamekasan Sumeneb. Dia memelihara burung murai. Dia merasa kaget dengan adanya maggot ini. Bisa menjadi pakan alternatif selain jangkrik. Oh, okay.
Akhirnya kami kembangkan di Kepanjen, dan kami perkenalkan juga dengan DLH bagaimana maggot ini bisa dijadikan pakan ternak. Khususnya bisa membantu untuk mengurai sampah yang saat ini Pemkab pusing dengan melonjaknya sampah setiap hari. Alhamdulillah kami juga disupport oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kami diminta untuk mengelola TPA yang ada di Batuan. Namun sampai saat ini masih belum terrealisasi. Tapi kami terus dengan komunitas berupaya bagaimana ini tetap eksis, membantu sampah yang organik. Bagaimana sampah itu tidak masuk ke TPA atau TPS. Jadi habis di desa. Caranya gimana, Pak? Dengan cara kita banyak membuka peluang kepada komunitas untuk budidaya maggot. Karena maggot ini adalah pengurai sampah yang paling mutakhir, Bu Ani. Cuman resiko di bawah itu masyarakat itu masih jijik karena ulat. Karena maggot itu awalnya ulat ya, Pak ya? Ya, maggot itu awalnya memang dari lalat. Sebenarnya bukan lalat hijau ataupun lalat yang biasa di rumah. Maggot itu dari BASF. Kalau saya bilang anunya black soldier fly, tentara hitam. Jadi itu yang dibudidaya. Setelah dia bertelur, itu yang nanti kita kasih dengan sampah organik atau SOD. Masa pertumbuhannya itu kalau dari telur itu selama 4 sampai 6 hari lah. Bisa menetas. Dari maggot baby maggot ke maggot fresh itu sekitar 20 hari. Berubah ke prepupa. Jadi dia mengganti kulit untuk menjadi kepompong. Jadi dia di bioponnya itu nanti dia pindah karena dia yang sudah mau puasa, tidak mau pakan lagi. Oh, udah selesai ya istilahnya? Udah selesai. Ya, masa makannya sudah selesai. Jadi prepupa, setelah itu jadi pupa. Itu memakan waktu sekitar 8 hari baru jadi lalat, namanya lalat BASF, black soldier fly. Itu yang kemudian kita sebut maggot yang dipakai untuk mengurai sampah itu ya, Pak. Iya. Oke, jadi harus dewasa dulu nih ya. Iya, harus dewasa dulu karena dari biopon itu, dari penetasan di biopon itu selama 7 hari baru kita pindah ke masa pertumbuhan. Itu yang dinamakan maggot. Jadi baru itu dikasih sampah SOD. Nah, sebenarnya kalau ditambah dengan mesin pembubur, malah proses pertumbuhannya lebih cepat. Mesin pembubur ya? Ya, mesin pembubur. Itu seperti apa sih, Pak, mesinnya? Mesin pembubur itu jadi misalkan kita ada sampah SOD itu yang biji-bijian ataupun yang keras, kita bisa jadikan tepung. Kalau bisa diibaratkan itu kayak mesin ketuk itu loh. Jadi halus, jadi lebih gampang diproses oleh maggot. Itu dibuat sendiri atau ada yang ada memang menjualnya? Ada pabrikan, iya pabrikan. Harganya mahal ya, Pak? Harganya kurang lebih 3.500.000 kalau tidak keliru. Kemarin kami sempat ketemu dengan guru besar ITB, itu Profesor Dr. Endi Damanhuri. Dia ahli bagian persampahan. Kalau saya masih belum ini, masih banyak belajar kalau saya ini. Itu banyak menasihati saya, memang kalau budidaya maggot ini memang harus jadi orang gila katanya. Gitu karena ya? Karena bergelut dengan sampah. Dengan sampah dan ulat. Iya. Jadi rata-rata makanya banyak masyarakat di sini masih merasa jijik dengan ulat, dengan sampah karena bau. Padahal kalau dibudidaya dengan maggot, sampah itu dia akan berbau. Iya. Akan hilang baunya. Oh gitu, Pak? Pak? Iya, akan hilang diproses dengan maggot. Okay. Kita misalkan naruh 1 kilo ikan ke dalam biopon, malah bau amisnya itu akan hilang. Termakan oleh maggotnya itu ya, Pak? Ya, diurai oleh maggot. Ya. Membantu pembusukan sampah sebenarnya maggot ini. Jadi masa kamulasinya sekitar 45 hari
20 hari bisa kita panen, kita jual harga 10.000. Malah kami sekarang merambah ke dry magotnya, maggot keringnya. Apa tuh Pak? Dry maggot itu kita setelah jadi maggot fresh, kita ambil, kita cuci, kita open. Sementara kan kita pakai open manual dari yang opennya kue itu. Iya betul. Tapi harusnya ada open khusus gitu. Iya, karena tidak panasnya itu tidak boleh melebihi dari 50 derajat Celcius. Karena nanti dia akan hangus. Selama ini kami masih di bawah 50 derajat. Kami kemas, kita jual per botolnya itu mungkin setengah on itu harga 8.000. Jadi lebih ini lagi lebih mahal lagi kalau dijadikan dry. Kalau per kilonya bisa sampai 150.000. Kenapa tuh Pak? Apa yang membedakan? Karena kan ada susut. Ada susut. Kalau dipanasin kan ada susut. Ada susutnya. Terus melalui proses open itu. Alhamdulillah. Apa lebih bagus hasilnya yang dry maggot ini? Kalau Pak? dry maggot itu biasanya untuk ikan hias ataupun untuk burung. Itu pakannya ya Pak? Pakan, iya. Sudah dikemas. Per apa itu? 150.000 per apa? Per kilo. Per kilo. Per Jadi kilo. banyak ya? Iya. Kebetulan kami tidak bawa sampelnya. Kalau lupa tadi karena tidak bawa sampel. Jadi kami titipkan di pangkalan-pangkalan pakan ternak. Pakan burung itu kami titipkan, kalau habis kita kirim lagi. Sebenarnya ini masyarakat harus lebih jeli lagi memanfaatkan peluang bisnis, karena ini tidak butuh investasi yang besar gitu loh. Cuman butuh kesabaran, telaten gitu ya? Iya, butuh nggak jijik sebenarnya. Itu awalnya Pak Inong kemudian terjun di dunia maggot ini gimana sih Pak? Ya awalnya karena kami awalnya itu dari budidaya lele Bu. Karena harga pakan yang melambung tinggi, kita tidak bisa memenuhi harga pakan produksi yang barangkali ya. Harga pakan yang terlalu tinggi. Akhirnya kami mencari solusi alternatif. Alhamdulillah kemarin kami juga sempat ikut diklat dikirim dari Dinas Perikanan ke Kepanjen Malang tentang masalah formulasi pakan. Dan di maggot ini malah lebih murah lagi, menekan kos pengeluaran biaya pakan. Karena kita kan nggak usah pakai modal. Iya. Maggot kita budidaya, pakannya juga dari sampah. Selain itu bisa membantu program pemerintah untuk pengurangan sampah. Mengurangi sampah ya. Itu proses awalnya gimana nih Pak untuk membuat maggot? Apa Pak Inong ini datang ke TPA atau gimana nih Pak? Kami jemput bola. Rata-rata kami ke pasar Bengkal. Di situ banyak buah-buahan yang sudah busuk. Alhamdulillah kami minta kepada pengelola pangkalan di situ untuk kami bawa. Terus ke pasar Ranom di situ. Itu harus buah ya Pak? Awalnya harus buah atau gimana? Awalnya saya dari buah dulu. Okay. Awalnya dari buah. Nah setelah berapa Sampahnya proses buah ya? Sampah buah. Ya buah jeruk, ada kulit nanas, ada salak. Itu yang masih bagus atau yang bisa sudah busuk? Oh yang sudah busuk. Yang sudah dibuang. Beda dengan itu ya, dengan apa tuh? Apa itu satunya Pak? Yang dia memang butuh sampah buah tapi yang tidak busuk. Ya, Ibu Dani, ekoenzim. Ekoenzim. Iya, ekoenzim. Beda ya Pak beda, ya. Beda. Jadi ini untuk maggot memang butuh yang busuk. Yang busuk. Okay, Jadi sampah kalau di Bandung itu sampah organik ini dilarang masuk ke TPA, Pak. Bu. Malah di sana banyak pembudidaya maggot. Sebenarnya kita harus mengambil hikmah dari Kabupaten Bandung. Kebetulan di situ saya banyak sering kontak kemarin dengan Pak Profesor Endi Damanhuri. Malah kaget dia dengan harga di sini yang tinggi. Kalau di sana kisaran harga 4.000 malah.
loh kenapa di sini harga 8.000 10.000 kok masih belum ada yang mau. Yang pertama Pak Prof, saya bilang masyarakat di sini merasa jijik. Yang kedua ya ego sentriknya masih tinggi. Malulah kalau budidaya maggot melalui sampah gitu. Karena memang harus betul-betul harus telaten benar. Ya memang harus harus mempunyai kemauan besar. Betul. Jadi saya banyak belajar dari situ. Akhirnya saya kalau ngelihat sampah buah-buahan itu walaupun pakaian bersih ya tetap saya ambil. Tetap ambil. Saya minta karung ke sudah pengelola. naluri ya Pak. Karena sayang loh. Karena benar. saya lihat kalau zaman saya dulu tidak ada ceritanya di rumah makan itu ada sisa makanan. Semuanya bersih. Nah sekarang saya lihat generasi muda sekarang begitu masuk rumah makan banyak yang disisakan. Banyak meninggalkan sampah. Makanya manusia sendiri yang membawa sampah sebenarnya. Jadi kalau saya lihat rezeki ini kalau kita tidak manfaatkan untuk berbagi kepada makhluk lain selain manusia, sayang saya kira gitu loh. Jadi saya juga banyak ke pengelola rumah makan, sampah-sampah organiknya saya ambil. Ya memang harus butuh mental baja. Nah itu selama ini mengelola maggot sudah berapa tahun? Maggot itu kemarin kami pada waktu lomba berseri di Keluan Kepanjen. Alhamdulillah Keluan Kepanjen bisa juara 1 tingkat Jawa Timur untuk lomba berseri tingkat mandiri. Keren ya. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2003 insya Allah. Kemarin 2003 waktu 2023 2023 ya. Tahun waktu, kemarin waktu zamannya Bu Erna itu Kami juara 1 tingkat Jawa Timur. Disapa dulu dong Bu Ernanya. Selamat malam Bu Erna. Mungkin Bu Erna mengikuti acara ngobras ini. Jangan lupa like, comment, and share ya. Oke. Jadi bicara soal suka dukanya nih Pak Inong, banyakan mana nih, suka atau duka? Kalau saya pribadi setelah menekuni ini, saya kebanyakan suka. Suka ya Pak? Suka, ya? alhamdulillah suka. Yang pertama budidaya saya lebih malah bisa menguasai pasar. Sekarang budidaya lele. Terus kalau ke peternakan kebetulan memang skala lokasi untuk ke ayam masih kurang luas. Mungkin suatu saat mungkin merambah untuk ke luar saya. Alhamdulillah kalau ke ayam sebenarnya ini lebih bagus lagi. Kalau peternakan ayam misalkan ayam potong ataupun ayam penggemukan ayam, kalau di bawah kandangnya kita kasih maggot malah lebih bagus lagi. Jadi bau-bau itu hilang ya Pak? Hilang. Terus maggotnya bisa kita kasihkan ke ayam. Kita coba kemarin dengan peternakan puyuh yang ada di Kepanjen itu. Kita eksperimen di situ untuk menekan angka bau dan juga untuk penggemukan puyuhnya, masalah produktivitas telurnya. Saya coba kemarin itu alhamdulillah untuk produktivitas telur tidak bermasalah, malah bisa menekan jumlah per kilonya butir telurnya itu. Misalkan dalam 1 kilo itu 50 butir dengan dikasih maggot malah bisa turun sampai 40 per kilonya butir. 40 butir per kilo. Jadi entah itu cangkangnya lebih besar, lebih berat ataupun isinya yang lebih banyak. Saya kurang tahu. Intinya berhasil ya Pak? Alhamdulillah berhasil. Dicoba malah dengan maggot itu. Iya. Oke. Yang saya khawatirkan itu kalau dengan puyuh itu saya khawatir takut produktivitas telurnya turun gitu loh. Tapi ternyata ya? Tidak. Dan masalah bau bisa menekan bau supaya tidak menimbulkan dampak ke lingkungan sekitar. Itu maggotnya bisa nggak Pak dipakai untuk bahan pakan burung puyuhnya? Bisa malah. Makanya bahan utama atau enggak ya, tambahan kalau Pak kalau untuk menu utama saya khawatir takut menurun angka produksi telurnya. Oke. Tapi mungkin bisa menekan pakan itu sekitar 30%. Bisa menekan pengeluaran untuk pakan ya sekitar 30%, dan kemudian hasil puyuhnya juga lebih baik ya Pak? Ya lebih baik, lebih sehat, lebih
agak gemuk anunya Dan karena telur yang dihasilkan juga lebih ini ya Pak, lebih insya Allah bagus ya? mungkin saya yakin lebih bagus karena kami belum melakukan analisa tentang telurnya itu. Karena harus dilabkan dulu. Iya betul. Supaya memang hasilnya akurat ya Pak. Iya. Kalau untuk budidaya lele ini magotnya dipakai sebagai apa Pak Inong? Untuk lele untuk pakan juga Bu. Untuk pakan ya. Untuk pakan utama. Iya. Enggak, kita tidak mencoba untuk pakan utama, tapi di kabupaten lain itu sudah bisa sampai 60% untuk pakan utama. Kalau saya pribadi saya belum karena saya takut berdampak kepada pemasaran lele. Jadi kami kalau kalau maggot kita oplos dulu, kita formulasi dulu dengan dedak jagung, dedak padi, maggot, baru kita kasihkan ke lelenya lele, ya. Oh, jadi di kombinasi lah ya, istilahnya ya Pak di ya. formulasi lagi. Kalau formulasi pakan alternatif biasanya kan pakai tepung ikan. Nah kita coba tidak memakai tepung ikan, tapi kita pakai maggot itu sendiri. Oke, Pak Inong, apa sih pesan-pesan lah untuk pemirsa RRI Sumeneb.net dan juga pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dari pengalamannya Pak Inong mengelola maggot nih Pak. Ya. Kan tadi disampaikan bahwa banyak orang yang takut untuk mengelola maggot karena jijik ya. Pertama, karena maggot itu kan ulat ya Pak ya. Kemudian ada hubungannya dengan sampah. Seperti yang disebutkan tadi, maggot itu awalnya untuk proses membuat itu dari sampah buah-buahan yang sudah membusuk. Kan gak banyak nih orang yang kemudian tertarik. Nah Pak Inong mungkin bisa berbagi pengalaman, berbagi kesuksesannya untuk pemirsa semuanya. Apa sih sebenarnya tips untuk mengelola maggot sampai sukses seperti sekarang nih Pak? Iya, pesan saya kalau pemirsa RRI Net ini ingin menambah penghasilan tanpa investasi besar, ayo kita sama-sama kita sharing, nanti ketemu bagaimana cara budidaya maggot yang bikin kita itu bisa sukses. Nah, berarti sudah siap ngajarin ya Pak Inong siap, ya? Kami bergabung dengan penggiat lingkungan. Kebetulan kami direkrut oleh DLH untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Itu keren Nup. Siap. Pak Inong barangkali bisa bagi nomor teleponnya nih untuk pemirsa yang ingin belajar bagaimana menambah peluang usaha lewat maggot ini Pak. Oke, bisa nanti kontak pesan dengan saya dengan nomor HP 081 234 422 827. Oke, itu silahkan yang mau tanya-tanya, yang mau belajar budidaya maggot, yang memang membutuhkan mental baja katanya. Kalau kaleng-kaleng jangan ya, harus mental baja dulu. Jadi kalau kita punya semangat yang kuat, insya Allah dimudahkan ya Pak Inong. Insya Allah, karena gini, kami dengan adanya lomba desa berseri kabupaten ini, kami juga memberikan sosialisasi kepada desa-desa yang masuk nominasi untuk ke tingkat Jawa Timur, bagaimana kiat-kiat untuk menambah penghasilan tanpa modal investasi besar. Jadi alhamdulillah untuk kemarin itu dari Manding Daya dengan kadernya Hanafi dan juga Mas Hodri, ayo kita ketemu lagi ngobrol bareng kita di rumah. Terus untuk daerah Kalengat Barat itu di situ ada Pak Ami dan Bu Ega. Terus kalau di Banasare itu Bapak Kadisnya yang selalu eksis melakukan inovasi. Kepala Desa Batu Putih Keni. Salam hangat selalu dan sukses untuk perolehan desa berseri tingkat pertama ke Jawa Timur nanti tanggal 9 di Nganjuk. Kita ketemu lagi di Nganjuk dengan saya hari Rabu. Mudah-mudahan para kader-kader yang sudah dibentuk oleh desa bisa eksis melakukan inovasi terobosan baru di desanya melalui inovasi budidaya maggot. Dan pastinya Pak Inong ini sudah siap kapanpun untuk Anda yang ingin belajar lebih jauh
tentang magot ya Pak ya. Siap, Oke, ya. sekali lagi mentalnya harus mental baja, kalau Mental baja. kaleng-kaleng jangan ya kan. Baik, terima kasih banyak nih di Sama-sama, sela kesibukannya sama-sama, Pak Inong sama-sama. hari ini menyempatkan untuk hadir di studio, luar biasa. Terima kasih, semoga yang sudah kita perbincangkan kali ini memberikan inspirasi untuk banyak orang, setidaknya jangan memandang sebelah mata yang namanya sampah ya Pak Betul. ya. Karena sebenarnya kalau kita mau belajar lebih jauh, yang namanya sampah itu bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan, menghasilkan dan menambah income untuk keluarga kita, begitu ya Pak. Terima kasih Pak Inong sekali Sama-sama lagi. ya, untuk Mas Chandra ya, untuk Mas Chandra. Ya. Kemarin Mas Chandra itu mau coba budidaya magot, cuman belum laten masih karena sibuk dengan ini, dengan apa namanya, catchingannya itu. Oh iya, jadi memang harus telaten dulu Iya, ya Pak. harus telaten cara harus sabar. penatasan. Iya. Oke, baik. Jangan lupa juga Pak Inong teman-temannya untuk nge-like, comment, Siap, and share siap, ya kan, ya. aplikasi apa namanya, RRI Sumenep ya di YouTube. Jangan Sampai lupa jumpa di disampaikan ke Ngobrol teman-temannya. Komunitas Dan, selanjutnya. Pemirsa Pro 1 RRI Sumenep dan juga pendengar Pro 1 RRI Sumenep, terima kasih sudah bersama Ngobras malam ini. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan dengan topik-topik bahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.